saya Nazil dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang nabza bersama teman-teman saya. Apa sih narkoba itu? Ya, jadi narkoba adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis yang berasal dari tanaman ya, dan memberikan efek mulai dari halusinasi, lalu menurunnya kesadaran, menyebabkan kecanduan, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan. Ini adalah macam obat terlarang yang sering kita dengar. Yang pertama, ganja atau marijuana merupakan obat psikotropika yang mengandung tetrahidrokannabinol dan cannabidiol yang membuat penggunanya menjadi euforia. Yang kedua, metafetamina atau sabu-sabu. Obat ini digunakan untuk kasus parah gangguan hiperaktivitas kurang perhatian, namun disalahgunakan untuk narkotika. Yang ketiga, ekstasi, yaitu obat kimia yang digunakan sebagai obat rekreasi, yang apabila digunakan akan menimbulkan rasa aktif dalam diri pengguna. Selanjutnya, macam-macam narkotika yang jarang diketahui oleh orang. Yang pertama adalah kodein. Kodein merupakan obat batuk yang biasanya diberikan oleh dokter kepada pasien yang mengalami sakit tenggorokan atau batuk. Namun sayangnya obat ini memiliki efek ketergantungan bagi pengguna. Yang kedua ada flaka. Flaka merupakan salah satu jenis narkotika baru dan belum terlalu marak di Indonesia. Menurut BNN, obat ini di Tenggarai sudah masuk ke tanah air sebelum tahun 2017. Dan yang terakhir ada amfetamin. Sebenarnya secara farmakologi amfetamin masuk ke dalam psikotropika, hanya saja sering disalahgunakan sebagai stimulan. Obat ini kemudian diklasifikasikan sebagai obat-obatan terlarang. Adapun dalam mencegah pengguna narkoba terdapat beberapa poin. Nah, yang akan saya sebutkan adalah 3. Yang pertama adalah mengetahui atau menanamkan sejak dini tentang bahaya narkoba seperti penyakit-penyakit yang ditimbulkan. Yang kedua adalah menanamkan nilai keagamaan, sebab akhlak dan iman yang kuat akan membentuk jati diri yang tidak mudah terprovokasi atau terhasut oleh orang lain. Sebab banyak kasus pengguna narkoba itu karena terhasut atau terprovokasi oleh teman-teman di lingkungan sekitar. Ataupun yang ketiga adalah fokus pada hal-hal kegiatan positif seperti ibadah ataupun mengikuti organisasi-organisasi lingkungan atau berkreasi langsung di rumah dengan menggunakan konten-konten yang berguna bagi kita semua. Ya, saya di sini akan menjelaskan efek dampak pendek dari penggunaan narkoba. Dampak pendek dari penggunaan narkoba adalah kehilangan nafsu makan, rasa mual, pola tidur yang terganggu, halusinasi, pupil mata yang membesar, bersikap aneh, tidak terduga, bahkan pengguna bisa melakukan tindak-tindakan yang keras atau bahkan kejam. Lalu dosis yang berlebihan dapat menyebabkan overdosis serta kejang-kejang bahkan kematian. Oke, selanjutnya adalah dampak penggunaan narkoba dalam jangka panjang. Nah, penggunaan narkoba ini tidak hanya merusak kualitas hidup, tetapi juga memicu berbagai masalah kesehatan. Penggunaan dalam kurun waktu 20 hingga 30 tahun dapat memicu berbagai gangguan kesehatan seperti perubahan pada sel saraf otak, lalu ada dehidrasi, hilang ingatan, dan juga yang paling parah itu adalah kematian. Faktor utama yang menyebabkan seseorang akhirnya terlibat ke dalam lingkaran nafza. Yang pertama adalah ia mempunyai seorang teman, kerabat, ataupun tinggal di lingkungan dekat yang ada seorang pecandu ataupun pengguna nafza, di mana ia berinteraksi dengannya hampir setiap hari, sehingga ada kemungkinan besar ia akan terpengaruh, tergoda, ataupun dipaksa untuk menggunakan zat terlarang tersebut. Yang kedua adalah ia punya masalah keluarga masalah keluarga, pekerjaan ataupun percintaan yang menyakiti keadaan mental ataupun emosionalnya, sehingga untuk melupakan rasa sakit ataupun kenyataan pahit tersebut, ia lari ke zat-zat terlarang tersebut. Untuk orang-orang yang sudah terlanjur terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba, ada 3 metode untuk mereka. Yang pertama yaitu adalah metode kuratif, yaitu untuk mengobati secara kesehatan dan mengupayakan penghentian pemakaian narkoba, dilakukan oleh para dokter dan juga para ahli yang menangani kasus narkoba. Yang kedua ada metode rehabilitatif, yaitu pemulihan kesehatan jiwa dan raga untuk penderita narkoba dan sudah lama menjalani program kuratif. Yang terakhir ada represif, ditujukan untuk para produsen, bandar, pengedar, dan yang melakukan penyalahgunaan narkoba secara hukum. Efek jera dengan memberikan hukuman penjara yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar yang berlaku bagi para orang-orang tersebut. Nah, yang terakhir
terakhir, apa sih sanksi atau pidana hukum bagi penyalahguna narkotika? Pada pasal 127 ayat 3, Undang-Undang Narkotika menyebutkan setiap orang penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Pengguna narkotika golongan 2 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun. Yang terakhir, pengguna narkotika golongan 3 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. Pasal 127 ayat 3 menyebutkan, jika penyalahguna narkoba terbukti hanya menjadi korban, maka individu terkait wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sesuai isi dari undang-undang tersebut.